How are you today? Okay, for this morning we will study tematik. Okay, tematik still tema 3. It is kegiatanku. Jadi hari ini kita masih belajar tematik, tema 3 tentang kegiatanku. Nah, kita akan bahas dari subtema 4, pembelajaran 2 dan pembelajaran 3. So, now let's see your book. It is page 143. Okay, halaman 143. Di halaman 143 kita akan membahas tentang mendengarkan cerita dan menceritakan kembali. Nah, kita akan mendengarkan cerita di sini dan menceritakan kembali. Dan yang kedua, kita akan menyusun kosakata menjadi kalimat. Jadi nanti kita akan belajar menyusun kata menjadi kalimat yang benar. Oke, sekarang mari kita mengamati cerita tugas utamaku. Oke, anak-anak lihat cerita tugas utamaku. Sekarang Miss akan baca. Ingat, kamu juga bisa baca di rumah ya. Sekarang Miss akan baca, dengarkan baik-baik. Tugas utamaku. Belajar adalah tugas utamaku. Setiap malam aku selalu belajar. Mula-mula aku mengulangi pelajaran sebelumnya untuk memastikan bahwa semua materi telah kupahami. Semua tugas rumah pun kuselesaikan. Kalau menemukan kesulitan, aku bertanya kepada siapa saja yang mungkin bisa. Oke, itu dia. Next. Selanjutnya, aku mempelajari materi yang akan diajarkan agar tidak terlalu asing untuk memahaminya. Kadang-kadang aku belajar kelompok untuk menyelesaikan tugas-tugas kelompok. Belajar kelompok sangat menyenangkan karena dapat bertanya jawab dan saling membantu. Nah, itu dia cerita tentang tugas utamaku. Sekarang kita bahas kembali tentang cerita ini. Nah, anak-anak, kalau anak-anak masih seorang pelajar, masih anak sekolahan, maka tugas utama kalian adalah belajar. Nah, kamu boleh baca cerita ini kembali di rumah. Ketahui apa tugas utama anak-anak di rumah. Oke, sekarang kita mau bahas belajar. Kalau kamu anak pelajar, berarti tugas utama kamu adalah belajar. Ya. Kemudian belajar, oke. Kita boleh belajar mengulang pelajaran yang sudah diajarin sama guru. Kenapa? What for? Ya, yaitu untuk memahami materi yang sudah dijelaskan. Tujuannya tadi untuk memahami. Artinya juga sama dengan membuat kita lebih mengerti lagi. Nah, itu guna mengulang pelajaran yang sudah dijelaskan oleh guru. Oke. Kemudian kalau tugas utamanya belajar, anak-anak juga harus membahas atau mempelajari atau boleh membaca sekilas tentang pelajaran yang akan dibahas atau dijelaskan di kemudian hari. Misalnya nih, hari ini kita belajar tentang pembelajaran 2. Besok guru akan menjelaskan tentang pembelajaran 3. Nah, di rumah kamu boleh bahas atau baca buku kamu tentang pembelajaran 3. Supaya ketika gurunya menjelaskan penjelasan itu atau materi itu tidak asing lagi bagi anak-anak ya. Jadi pelajaran yang sudah dipelajari boleh diulang, pelajaran yang belum dipelajari boleh kita baca-baca supaya tidak asing bagi kita. Seperti itu ya.
Nah, jadi anak-anak kalau saya tanya lagi nanti, tugas utama anak-anak pelajar itu apa? Yaitu belajar. Itu ya. Ingat ya. Kemudian, nah, kadang-kadang kan kalau kita belajar dengan materi yang sebelum kita pelajari itu ada beberapa kata atau kosakata mungkin anak-anak masih bingung. Nah, kita boleh bertanya tujuannya apa supaya kita mengerti. Jadi ada istilah malu bertanya sesat di jalan. Seperti itu. Maksudnya di sini ketika kita nggak mau bertanya, kita nggak ngerti apa-apa. Seperti itu. Bukan berarti sesat di jalan itu jadinya sama dengan hanya dengan keliling-keliling atau nyasar. Tidak itu. Sama juga dengan tidak hanya itu maksudnya, tapi sama dengan malu bertanya sesat di jalan itu sama dengan kalau kita nggak bertanya dengan kosakata atau kesulitan apa yang ada di dalam buku itu kepada orang yang bisa, sampai kapanpun kita nggak bakalan mengerti. Jadi kalau anak-anak ada kesulitan boleh bertanya, baik kepada guru, orang tua, kakaknya boleh. Ya, jadi diharapkan untuk bertanya supaya anak-anak benar-benar mengerti kayak gitu. Oke, next. Nah, itu dia. Itulah tugas utama seorang pelajar. Oke, mengerjakan soal. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa yang mula-mula dilakukan Ahmad ketika belajar? Nih, untuk menjawab pertanyaan ini, kita boleh balik ke cerita yang berjudul Tugas Utamaku. Karena jawabannya itu adalah semuanya di cerita Tugas Utamaku. Jadi kita mau jawab, apa yang mula-mula dilakukan Ahmad ketika belajar? Ya, kalau kita baca tadi ceritanya itu, kita ulang lagi, kita pahami, maka tugas mula-mula Ahmad mengulang pelajarannya, pelajaran yang sudah dipelajari. Nah, kedua, nah di sini ada jawabannya tepat sekali di bukunya. Oke, nih boleh lihat ya. Mula-mula aku mengulangi pelajaran sebelumnya. Nah, pelajaran sebelumnya. Oke, next. Lanjut nomor 2. Mengapa Ahmad mengulang pelajaran sebelumnya? Kita buka lagi cerita ini. Mengapa mengulang pelajarannya? Yaitu untuk memastikan ya. Nih, lihat nih. Di sini juga ada. Mana tadi? Mula-mula aku mengulangi pelajaran sebelumnya untuk memastikan bahwa semua materi telah kupahami. Nah, tujuannya tadi adalah supaya dia benar-benar paham tentang pelajaran itu. Ada baiknya ya. Jadi boleh kita mengulang pelajaran itu. Next, nomor 3. Mengapa Ahmad mempelajari materi yang akan diajarkan? Nah, itu tadi ada tadi ya, yaitu supaya dia mengenal materi yang akan dipelajari. Nah, di buku ini juga ada. Ini dia. Kalau menemukan, tunggu sebentar ya. Nah, di sini selanjutnya aku di halaman 144. Selanjutnya aku mempelajari materi yang akan diajarkan agar, nah ini dia, agar tidak terlalu asing untuk kupahami. Nah, untuk memahaminya. Nah, itu dia gunanya mempelajari pelajaran yang akan datang, yaitu supaya pelajarannya atau materinya nggak asing. Nah, seperti itu. Number 4. Mengapa Ahmad melakukan belajar kelompok? Nah, kenapa tadi Ahmad melakukan belajar kelompok? Yaitu, nih, Miss baca. Kadang-kadang aku belajar kelompok untuk menyelesaikan tugas kelompok. Nah, itu dia. Ada di buku anak-anak. Ada di buku. Kadang-kadang aku belajar kelompok, gunanya untuk menyelesaikan tugas-tugas kelompok. Kelompok artinya ada beberapa anggota, tidak hanya satu. Oke.
nomor 5. Mengapa Ahmad suka belajar kelompok? Nah ini juga ada di teks bacaan tugas utamaku, yaitu dengan adanya kelompok Ahmad jadi bisa tanya jawab nih. Di sini juga ada. Belajar kelompok sangat menyenangkan karena dapat bertanya jawab dan saling membantu. Kan? Nah, ini dia. Kalau mengerjakan soal seperti ini yang disediakan teks bacaan, baca lagi teksnya ya. Nah, next. Selanjutnya, ayo berlatih. Yang kedua ya, menceritakan kegiatan. Anak-anak biasanya di malam hari sebelum anak-anak tidur, yang anak-anak lakukan apa ya? Apakah anak-anak belajar? Apakah anak-anak menyusun jadwal? Atau sebelum tidur apakah anak-anak berdoa? Nah, sekarang kita baca dulu cerita ini. Menceritakan kegiatan. Di rumahmu ada tata tertib malam hari bukan? Ya, setiap kegiatan harus dilakukan sesuai aturan. Ingat, salah satu kegiatan yang bisa kamu lakukan di malam hari. Ceritakan kegiatan tersebut kepada teman-temanmu di depan kelas. Nah, itu dia. Jadi, di setiap rumah pasti memiliki aturan. Guna aturan ini adalah membuat kita menjadi tertib. Nah, jadi di malam hari ada juga beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah belajar. Oke, belajar boleh menyusun jadwal untuk jadwal esok hari. Terus boleh juga makan malam. Banyak ya kegiatan malam hari. Makan malam bersama keluarga. Terus mengobrol sama keluarga juga boleh ya, ngobrol bercanda seperti itu. Terus ada lagi, kadang-kadang ada anak yang menyempatkan untuk menonton sebentar setelah selesai belajar. It's okay, nggak apa-apa, sebentar lalu pergi tidur. Nah, sebelum tidur jangan lupa berdoa. Oke, next kita mau menyusun kalimat. Di sini di halaman 145 kita mau belajar menyusun kalimat. Sekarang Miss baca petunjuknya. Perhatikan kata-kata acak berikut ini. Apabila disusun dengan tepat, kata-kata tersebut akan menjadi kalimat tentang kebiasaan baik pada malam hari. Nah, kita belajar menyusun ini dulu supaya kita tahu kebiasaan-kebiasaan baik apa yang perlu kita tiru setiap hari ya. Kita lakukan di dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan tertib. Number 1, belajar malam aku selalu. Nah, apa kalimat yang benarnya? Setiap malam aku selalu belajar. Miss ulang. Setiap malam aku selalu belajar. Right. Number 2. Rajin, ingat, pandai, pangkal. Nah, ini dia. Ini istilah rajin, pangkal. Oke, ingat, rajin, pangkal, pandai. Ada ingatnya. Miss ulang. Ingat, rajin, pangkal, pandai. Jadi kalau kita rajin, maka kita akan pintar. Jadi rajin-rajinlah belajar supaya pintar. Miss ulang sekali lagi jawabannya. Ingat, rajin, pangkal, pandai. Next, number 3. Bertanya, aku tak kalau dapat. Nah, ini dia, ini penting banget nih. Bertanya kalau aku tak dapat. Nih, kalau saya nggak ngerti, Peter, Miss tanya, ya, kayak gitu. Bertanya kalau aku tak dapat. Oke, next. Number 4. Sesat, bertanya, malu di jalan. Wah, ini tadi istilah yang disebutkan. Malu bertanya, sesat di jalan. Miss ulang.
malu bertanya, sesat di jalan. Next, suka belajar, aku kelompok. Aku suka belajar kelompok. Miss ulang. Aku suka belajar kelompok. Oke, next. Itu dia untuk menyusun kata menjadi kalimat yang benar. Sekarang kita mau belajar menulis kalimat dengan tulisan tangan baku. Oke, sekarang perhatikan ke depan, Miss akan menulis di papan. Oke, menyalin kalimat. Petunjuknya apa? Salin dengan tulisan tangan baku. Jadi harus tulisan tangan baku. Salin dengan tulisan tangan baku. Oke. Kalimat pertama adalah aku anak yang rajin belajar. Oke. Aku adalah anak yang rajin belajar, benar? Aku anak yang rajin belajar. Aku anak yang rajin belajar. Ingat titik ya. Oke, sekarang kita buat garis. 1, 2, 3, 4. Sekarang kita mau tulis. Perhatikan ke depan ya. Huruf kapital A. A. Tarik. Ku. Anak. Yang rajin belajar. Oke, don't forget to write full stop. Nah, ini dia, anak-anak boleh perhatikan ya. Aku anak yang rajin belajar. Itu dia tulisan tangan baku. Oke? Sekarang anak-anak boleh lanjutkan sampai halaman 146 di buku tematik. Di buku tematik ya. Oke. Nah, sekarang kita mau lanjut ke pembelajaran 3. Pembelajaran 3, materi yang akan kita bahas di pembelajaran 3 adalah memantulkan bola. 2, mengenal konsep penjumlahan. Ingat. Nah, di sini ada beberapa cara nih memantulkan bola atau kata lainnya disebut juga mendribble bola. Oke. Nah, ini dia. Bola apa saja yang boleh dipantulkan? Nah, ini dia, salah satunya adalah bola basket. Nah, untuk bermain bola basket kita harus memantulkan bola atau mendribble bola. Nah, di sini ada beberapa contoh mendribble bola. Salah satunya adalah mendribble rendah. Oke. Ini posisinya harus berhenti ya. Posisinya berhenti, tidak bergerak ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, tapi tetap di posisi. Kemudian mendribble tinggi. Nah, ini rendah, ini tinggi. Oke. Kalau yang ini memantulkan bola sambil berjalan. Jadi mendribble berarti maju. Oke, sambil berjalan. Kalau ini memantulkan bola sambil berlari. Jadi jika anak-anak sudah mahir mendribble bola atau memantulkan bola, boleh mendribble dengan berlari ya.
Nah, itu dia. Itu mendribble bola. Next. Nah, ini dia, membaca contoh konsep penjumlahan. Titus suka bermain bola. Ia memiliki bermacam-macam bola. Ia memiliki bola pingpong cukup banyak. Hari ini ia mendapat bola pingpong 2 kali. Ayahnya membelikan 1 lusin bola pingpong, kemudian kakaknya memberi 5 buah bola pingpong. Berapa jumlah bola pingpong yang diterima Titus hari ini? Ayo membantu Titus menghitungnya. Untuk melakukan penjumlahan dapat dilakukan dengan bantuan deret hitung dengan menghitung maju. Nah, ini kita boleh gunakan membuat kita menghitung lebih mudah. Nah, ini anak-anak, Miss mau jelasin dulu. Di sini ada kalimat ayah membeli 1 lusin bola pingpong. Maksud 1 lusin di sini adalah 1 lusin. Oke, nanti mungkin di pelajaran kelas berikutnya kayak di kelas 2, 3 dan selanjutnya anak-anak akan mengenal namanya lusin. Jadi ini satuan volume. Jadi kalau lusin ini satuan volume atau isi ini, 1 lusin itu sama dengan 12 biji. 12 buah. Nah, 1 lusin sama dengan 12 buah. Oke, itu dia. Jadi ada 12. Jadi bolanya bolanya siapa tadi? Titus itu yang ayah berikan itu ada 12 buah. Terus kakaknya memberi 5. Berarti berapa seluruhnya bola? Berarti 12 ditambah 5. Maka di sini ingat, di sini ada garis bilangan. Nah, di sini ada 12. Kalau di sini udah ada 12, kita tinggal tambah 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5. Dijumlahkan seluruhnya ada 5. Berarti 12 ditambah 5 berapa? Berarti after 12, setelah 12, 13, 14, 15, 16, 17. Maka berhentinya di 17. Benar, 12 tambah 5 adalah 17. Nah, ini konsep untuk penjumlahan ya anak-anak. Dengan garis bilangan ini memudahkan kita untuk menghitung atau melakukan penjumlahan. Kita lakukan contoh lainnya. Mengerjakan soal. Cobalah latihan berikut ini. Kemarin Rasti membeli 13 bola bekel. Hari ini ia dibelikan bola bekel sebanyak 7 buah. Berapa jumlah bola bekel Rasti sekarang? Nah, kita tinggal tambahkan 13 tambah 7. Oke, sekarang kita berhenti di 13. Nah, kita mau tambahkan 7 bola bekel lagi. Berarti kita maju ke depan sebanyak 7 kali. Setelah 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berhenti di 20. Benar nggak kita berhentinya, kita menghitungnya 7 kali? Oke, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benar ya? Berarti 13 ditambah 7 adalah 20. 13 ditambah 7 adalah 20. Ingat ya anak-anak harus menggunakan garis bilangan ini agar memudahkan anak-anak menghitung. Nah, garis bilangan ini cukup membantu kita untuk melakukan penjumlahan ya. Oke anak-anak boleh lanjutkan sampai nomor 2 ya. Oke, next kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu cobalah latihan berikut. Oke, sekarang nih dengan adanya benda-benda konkret seperti ini juga memudahkan anak-anak untuk melakukan penjumlahan. Sekarang kita mau mencoba. Di sini kan ada 2 jenis bola, yaitu bola kasti dengan bola sepak. Sekarang kita mau hitung ada berapa banyak bola kasti. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, 11 kita boleh tulis di sini 11. Oke.
Terus bola sepaknya ada berapa? Bola kakinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Berarti 11 ditambah 6 berapa? Kita hitung bolanya 11, yang atas 11. Setelah 11 berapa? 12, 13, 14, 15, 16, 17. Berarti 11 ditambah 16 adalah 17. Anak-anak, kira-kira boleh ya kamu kerjakan sampai halaman 154 itu ya. Nah, coba kita lihat penjumlahan ini. Ini kan tidak ada benda-benda konkret, tidak ada garis bilangan. Nah, anak-anak boleh menggunakan benda-benda konkret atau benda-benda yang ada di sekitar anak-anak untuk membantu anak-anak menjumlahkan bilangan berikut. Tapi kalau anak-anak tidak mempunyai cukup benda-benda konkret, anak-anak boleh menggunakan teknik seperti ini. Misal, bilangan besar disimpan di kepala, bilangan kecil ditaruh di jari, seperti itu. Misalkan 14 di otak, di kepala, 5 di jari. Maka setelah 14, 15, 16, 17, 18, 19, seperti itu. Maka 14 ditambah 5 adalah 19. Oke, anak-anak juga bisa menggunakan garis bilangan. Anak-anak boleh menggambar di sini. Misalkan di sini Miss membuat garis bilangan. Oke. Di sini berhentinya 11. 11 ya. Terus 11. Habis 11 berapa ya anak-anak? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kita berakhir di 20 dulu ya, karena kita masih pembelajaran bilangan 11 sampai 20. Oke. Sekarang ini 11. Kita berhenti di sini. Ditambah 7, maka kita maju sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah maju sebanyak 7 kali belum? Pastikan kasih di sini bilangan. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Sorry, Miss tulis 16 kali. Oke, berarti sudah benar ya. Sekarang lihat, kita berhenti di bilangan berapa? 18. Berarti 11 ditambah 7 adalah 18. Oke, anak-anak. Tadi cara pertama kita boleh menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita bila cukup. Nah, yang kedua kita boleh memakai cara yang kedua tadi, yaitu sistem sistem taruh di kepala dengan menggunakan jari juga ya. Terus yang ketiga dengan garis bilangan ini. Gampang ya anak-anak. Sekarang coba kamu kerjakan sampai nomor 10. Okay, that's all everyone. Don't forget to watch this video. If you have any question, you may ask the teacher. Okay, that's all. Bye-bye. Thank you.